Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi akramana biqudumi syahri Ramadan fawaffiqna ya rabbana lil amali salih fi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, as-saimin was-saimat. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan merenungkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang mulia dalam Al-Qur'an yang Allah tuangkan dalam surah Al-Munafiqun di ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, as-saimin was-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayat ini, maka infakkanlah apa yang sudah kami rizkikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada seseorang di antara kalian. Kalau sudah sampai kematian, mereka nanti akan mengatakan, Ya Rabb, andai engkau tangguhkan kematian kami sedikit saja ya Allah, kami akan bersedekah dan melakukan amal-amal saleh. Fokus di sini Rasulullah mengatakan sedekah. Sedekah harta, bukan sedekah waktu, bukan sedekah tenaga, sedekah harta. Kenapa sedekah, infak, sedekah, zakat, wakaf ini menjadi fokus seseorang yang kalau dikembalikan ke dunia, dia mau melakukan itu? Kaum muslimin, Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti bahwa dalam dada saya ada iman kepada Allah. Was-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Ada orang yang ngaku beriman, kalau Anda beriman, coba sholat. Dia bisa dengan mudah insya Allah melakukan sholat 5 kali dalam sehari. Oh, Anda beriman, coba puasa. Puasa bisa dia lakukan dalam bulan Ramadan. Tapi kalau dia mengatakan, saya sudah beriman kepada Allah, sebagai bukti Anda beriman, coba infak 5 juta misalkan. Infak 1 juta. Infak 1 juta bagi orang yang dalam hatinya belum ada iman ini berat. Kok berat? Dia akan mengeluarkan uang yang dalam realnya uang yang dia keluarkan 1 juta diberikan kepada orang lain itu nggak akan kembali kepada dia. Maka orang munafik itu tidak akan beramal kecuali amalan yang bisa mendatangkan manfaat untuk dia. Apa contoh? Sholat ke masjid nampak oleh orang lain, oh si fulan sholat, warungnya yuk kita belanja rame-rame ke warungnya, ada manfaat yang dia kejar. Tapi kalau infak nggak ada manfaatnya untuk dia. Oleh sebab itu kaum muslimin, nih kita mau menggali sedikit rahasia harta. Kenapa sampai dijadikan sedekah sebagai amalan yang paling diharapkan oleh orang-orang yang kalau diberikan kesempatan untuk balik ke dunia? Kaum muslimin, dalam sebuah dialog antara Ali radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, dengan seorang sahabat yang lain, dengan sahabatnya beliau, orang ini bertanya kepada Ali, Ya Ali, hal ana min ahli dunya am min ahli akhirah? Saya ini tergolong ahli dunia atau ahli akhirat? Imam Ali radhiyallahu anhu menjawab bahwa al-jawabu min hadha su'ali min indika la min indi. Jawaban pertanyaan ini ada pada dirimu, bukan sama saya. Wa kaifa dzalik? Kok bisa? Kata orang yang bertanya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, idza ataka rajulan, kalau datang kepadamu ada dua orang datang kepadamu, ahaduhuma ya'ti bi hadiyatin laka, salah satunya datang kepadamu untuk membawa hadiah, memberi hadiah besar. Nih Pak, saya mau datang ke rumah nih, saya mau ngasih hadiah motor baru misal. Wal akharu ya'ti bi mas'alatin fi qada'i hajatihi min 'indik. Orang yang kedua datang dengan meminta untuk memenuhi hajatnya kepadamu. Fa bi ayyihi maturahim, mana yang kamu sambut hangat, kata Ali radhiyallahu anhu. Belum melanjutkan penjelasannya, in rahabta bil awwali, kalau kamu menyambut hangat orang yang datang pertama, ini manusiawi.
Ada orang datang kepada kita mau memberikan, nih misal ke masjid kita lah, bukan pribadi, datang memberitahu saya mau memberikan infak wakaf 1 miliar untuk masjid Bapak. Kapan Pak datangnya? Insya Allah saya datang hari Jumat. Sebelum Jumat, oh pengurus masjid bersiap-siap, siapkan tempat khususnya, kalau perlu ada tulisan di situ donatur, dipersiapkan semaksimal mungkin. Kenapa? Dia mau membawa hadiah wakaf 1 miliar untuk masjid kita. Sekarang untuk pribadi juga begitu, Pak saya mau datang ke rumah bawa hadiah motor baru. Oh kita sambut hangat, kalau malam kita sediakan makanan yang enak. Nah selesai, kita dapat motor baru. Fabi ayyihi ma turahib, mana yang kita sambut hangat? Kata Imam Ali, in rahabta bil awwali, kalau kamu sambut hangat orang yang pertama nih yang datang bawa hadiah, fa anta min ahli dunya fa li'annaka tuhibbu man ammara laka dunyaka, berarti kamu ini ahli dunia karena kamu mencintai orang yang memakmurkan atau mempercantik duniamu. Wa in rahabta bisani, kalau kamu sambut hangat orang yang kedua, fa anta min ahli akhirah, orang yang kedua yang datang meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhannya, fa anta min ahli akhirah, kamu adalah golongan ahli akhirat. Li'annaka tuhibbu man ammara laka ukhraka, kamu menjadi ahli akhirat karena engkau mencintai orang-orang yang mempercantik jalan menuju surgamu. Kaum muslimin as-saimun was-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling banyak terjadi pada diri kita. Betapa berat kita mengeluarkan infak, betapa berat kita mengeluarkan sedekah, wakaf, berat sekali. Bahkan saya, kaum muslimin, beberapa waktu yang lalu mendapatkan sebuah sajadah. Ini prinsip wakaf sebenarnya. Sajadah yang dikasih itu bagus, cantik, tebal, warnanya juga menarik, sehingga membuat saya untuk senang memakai sajadah ini. Kemana-mana saya bawa, ke masjid, apalagi masjid yang nggak ada karpetnya, saya bawa sajadah ini. Ini prinsip wakaf sebenarnya, memberi yang terbaik supaya orang yang menerima apa yang kita berikan merasa bahwa pemberian kita itu begitu terbaik, dia memanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, disinilah aliran pahala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa rahasia supaya kita mudah memberi? Rahasianya adalah, kalau ingin mengetahui apa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, lihat kemana harta kita belanjakan. Jika harta itu dibelanjakan di jalan Allah, jalan manfaat, kebaikan, maka dalam hati sedang ada iman, ada Allah yang memerintahkan kita, keluarkan uangmu untuk fakir miskin, keluarkan uangmu untuk beli buku dalam menuntut ilmu. Tapi kalau uang kita keluar untuk jalan kesenangan duniawi, pelit, maka dalam hati sedang ada dunia. Dalam hati sedang ada dunia. Ada sebuah renungan untuk kita pengemis di Arab Saudi, itu dia mengatakan begini, diketok pintu mobil-mobil yang sedang nunggu lampu hijau hidup itu diketok. Diketoknya apa kata dia? A'tini min malillah. Pak, begitu dibuka tuh kaca, Pak, a'tini min malillah, beri saya uang titipan Allah. Jadi dia tidak bilang, Pak mohon maaf bantu saya untuk makan, tapi dia diingatkan, a'tini min malillah, berikan saya uang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya kaum muslimin, harta bukan milik kita tapi harta titipan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangga kepada hamba-hamba yang menjaga titipan itu dengan baik, lalu menunaikannya juga dengan cara yang amanah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.